Oke, balik lagi ya di B Radio, dan kali ini seperti biasa kita bakalan membahas mengenai Pak Joko Widodo. Kenapa? Ini nih, kelihatannya ada beberapa kelompok ya kan, yang ya seperti biasa, yang Pak Jokowi, kamu itu begini-begini. Nah, nggak usah lama-lama ya kan, kita langsung aja lihat videonya. Pak Jokowi, ini loh, anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden, punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar, tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Anak saya juga ikut program ke luar negeri untuk mencari kerja, Pak, lapangan pekerjaan, karena di sini nggak bisa. Nah, anak bapak jadi mencalonkan diri jadi gubernur. Kemampuannya apa, Pak? Bikin malu aja. Prestasinya apa? Prestasinya apa? Malu benar-benar. Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini, dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek, gojek itu mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana. Mereka pendidikan S1, Pak. Coba aja pikiran, Bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun, Pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat. Karena keluarga besarnya jadi pejabat. Bener-bener, kan harusnya yang jadi pejabat di instansi masing-masing kan harus ilmu. Sesuai dengan ilmu masing-masing, Pak. Tapi ini kok asal comot, Pak. Anak mantu bapak semua jadi pejabat. Benar-benar. Terus ilmuwan Indonesia ini nggak kepake ya, Pak ya? Lima-limanya anak saya itu beasiswa semua loh, Pak. Mantu saya sampai kerjanya di luar negeri, Pak, tidak di Indonesia. Ya karena apa? Ya karena bapak nggak ada peluang di sini untuk orang pintar, orang cerdas, orang baik. Yang dipakai itu di sini adalah boneka. Siapa aja yang mau kerja saja mau jadi boneka, dia kepake sama bapak. Tolonglah, Pak. Nanti bapak udah tua, bapak mati, Pak. Udah mati, bapak mau kemana? Nggak dibawa harta, nggak dibawa jabatan, Pak. Udah gitu aja ya, Pak ya. Adakah satu kebijakan Jokowi yang membahagiakan kalian? Ya. Yang baik untuk rakyat ada nggak? Ya. Yang menghancurkan? Banyak. Nah, itu dia. Pak Lurah pengen ambil Golkar. Kabarnya sih beberapa waktu yang lalu rencana pemanggilan oleh jaksa ke Pak Erlangga. Tapi kemudian malah yang keluar isu mundur. Politik apa lagi nih? Ya politik kekuasaan. Wah, ini ya. Jadi ini tuh apa ya? Setelah tadi video pertama, terus video yang kedua ini ya kan. Ini ada Deddy Sitorus ya. Deddy Sitorus ini kelihatannya agak gini banget lah. Sama Pak Jokowi itu Deddy Sitorus kelihatannya agak gini banget ya kan. Ini ada video yang kedua ini tadi ya kan, dia katanya membahas mengenai Pak Airlangga Hartarto yang mundur. Ini katanya ada berkaitan sama Pak Jokowi. Terus juga kita bakalan lihat ya kan video selanjutnya, video dari Pak Deddy Sitorus lagi. Langsung saja. Kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake. Itu tahun 2019, sehari setelah penetapan MK terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 diterapkan MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembengkokan hukum dan segala macam. Ya, dari sana mulai terjadi. Dan sejak 2019 itu juga para konglomerat oligark ini mulai sering datang makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi di istana. Ya kan? Orang saya cinta karena tiap hari terjun ke pasar.
Kalau Anda pernah bersama Jokowi turun ke pasar, Anda pasti nggak mau 2 kali. Saya cukup sekali. Karena cara dia melemparkan kaos kepada rakyat sehingga orang berebutan itu seperti melempar makanan ke ikan di kolam atau ayam di kandang. No human touch sama sekali. Ketika saya coba bagi satu-satu itu kaos, sementara dari atas kepala saya Jokowi dan istri melempar saja itu barang-barang, di situ saya kehilangan kehilangan rasa terhadap Jokowi, karena this is not right. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. 5 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia, banyak gebrakan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Di periode pertama, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara lain. Atas kinerjanya, Jokowi menuai banyak pujian dari para pemimpin negara. Saat pembukaan APEC di Vietnam 2017 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Indonesia karena telah menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Sementara Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, memuji Jokowi sebagai presiden yang sukses merawat keberagaman dan mewujudkan kepemimpinan yang merupakan perpaduan antara demokrasi, Islam, dan moderat saat menyambut para pelajar yang mengikuti program Indonesia Australia Youth Interfaith Program. Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan Januari 2018 lalu. Pemberian medali ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afghanistan. Nama Presiden Jokowi juga beberapa kali masuk daftar orang yang berpengaruh di dunia. Yang terbaru, Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh Pusat Studio Strategi Islam Kerajaan atau RISSC. Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama yang bukan berasal dari militer atau dinasti politik. Presiden Jokowi pun semakin populer setelah tampil 2 kali di cover majalah Ar-Rajal asal Arab edisi Mei 2019 dan Juli 2019. Di edisi terbaru, Jokowi berbicara tentang isu terorisme dan perbedaan di Indonesia yang tidak menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, foto Presiden Jokowi juga pernah muncul di cover majalah Time bulan November 2014 dalam edisi Person of the Year. Presiden Jokowi merupakan salah satu kandidat dari 50 tokoh terbaik dunia versi majalah Time. Pak Jokowi, berapa banyak event-event internasional yang ada di Indonesia? Kita lihat bagaimana dengan RRC, bagaimana dengan Amerika, bagaimana dengan Rusia. Bagaimana dia datang ke Rusia dan dia datang ke Ukraina di tengah perang dan konflik. Kalau tidak ada wibawa yang luar biasa, tak mungkin bisa ditembak itu. Tapi dia lakukan itu walaupun bertaruh nyawa. Kita lihat Freeport, dari dulu udah ada Freeport. Tapi kenapa baru sekarang Freeport mayoritas sahamnya bisa dikuasai Indonesia di zaman Jokowi? Kenapa misalnya berani sekarang dia di Uni Eropa yang dia bertentangan bahwa kita sebagai negara menengah mau menjadi negara industri, mereka maunya kita tidak boleh melarang ekspor nikel mentah. Belum lagi soal sawit. Kenapa? Dulu Amerika, Inggris juga memproteksi negaranya kok. Sampai mereka menjadi negara besar, negara industri. Sekarang mereka bilang nggak boleh. Ya nggak bisa dong. Kita kan harus bisa memproduksi dan mengolah dulu. Itu dilakukan oleh Jokowi. Kenapa dari dulu nggak?